bagaimana saya mengcoaching dalam waktu 5 menit, maka dia langsung menemukan meaning dan purpose-nya. Ya, kemudian dia bisa segera memberikan performance atau kinerjanya. Nah, banyak sekali orang-orang yang masuk tidak punya, seperti saya nih. Saya dulu ASN, dulu ya. 25 tahun lalu, bukan sekarang. Jadi saya berhenti. Saya dipanggil sama dosen, sama direktur saya, Ari, umur saya masih umur 23 saat itu. Kamu tahu? Ya, gimana? Kerja jadi pegawai negeri, pengabdian. Pengabdian apa, gak ngudeng, yang penting saya mau beli ayam bakar sama menonton bioskop. Gak ngerti saya, gak ngudeng gitu. Tahun pertama adalah tahun kebencian, tahun kedua adalah tahun permusuhan, tahun keempat, tahun kelima, tahun ketujuh mundur. Begitu hari pertama SK, ya SK diterima, saya kembalikan, saya mundur dan saya jadi pedagang celana jeans. Apa yang saya cari? Saya ingin eksis. Apalagi saya ingin relasi, tapi saya nggak pernah ketemu dan hancur saya. Nah, apa yang saya perlukan? Mereka harus mampu menemukan grand why-nya. Dan tentu di sini sekarang level, misalnya level direktur atau direktur -1, -2 yang menangani langsung milenial harus punya kemampuan sebagai meaning maker. Jadi pemimpin di OJK IJK harus menjadi meaning maker, apalagi OJK Institute. Jadi meaning maker harus mengatasi masalah-masalah seperti ini. Contoh, saya akan demo bagaimana merubah orang dalam waktu 3 menit. Mari kita lihat. Oh, saya akan mengcoaching. Siapa yang mau saya coaching 5 menit? Ada? Siapa namanya? Pak. Oke, siapa namanya? Emradi Anugrah, Pak. Anugrah, mana dia? Oke. Ya, Anugrah, apa kabar? Baik, Pak. Sehat, Pak. Alhamdulillah. Berapa umurmu? 30, Pak. Wah, milenial kamu ya. Bro, kamu kerja di bagian apa, bro? Di risk management. Risk management, wow. Jabatanmu apa? Staf analisis risiko. Wow, staf analisis risiko. Keren, cool. Bro, bisa nggak kamu ceritakan dengan singkat sesuatu yang sukses kamu lakukan yang tidak diketahui oleh atasan kamu? Atasan kamu nggak tahu, teman kamu juga banyak nggak tahu bahwa kamu sudah melakukan sesuatu yang hebat yang tidak diketahui. Apa, bro? Makasih, Pak, kesempatannya. Mungkin ini, Pak, selama ini terlibat di tim-tim yang membawa nama Pusri untuk meraih award di risk management. Makasih, Pak. Tolong jelaskan kepada saya, di posisi kamu hari ini, dalam 1 tahun ke depan, hal apa yang ingin kamu lakukan perubahan? Perubahan apa yang kamu akan buat? Sesuatu yang ingin kamu lihat setahun ke depan yang bisa kamu lakukan? Yang bermanfaat untuk Pusri. 1 tahun ke depan, Pak, untuk di bidang pekerjaan saya, mungkin saya akan selaku risk analis ya, Pak ya. Saya akan mengajak teman-teman unit kerja berkolaborasi, Pak. Berkolaborasi. Pertama memberikan inputan untuk ke manajemen untuk membawa Pusri di tahun 2021 itu mungkin labanya di atas 500 miliar. Wow, keren itu. Yang kamu dengar dan kamu bisa lihat. Tolong jelaskan kepada saya, seperti apa bentuk konkretnya setahun ke depan, kemudian sudah jadi kenyataan, bukan yang kamu lakukan. Akan seperti apa? Seperti apa yang kamu lihat? Jadi saya mengimajinasikan gitu, Pak. Jadi teman-teman kita sudah punya mapping pasar yang jelas gitu. Mapping pasar, terus 2021. Kemudian kita punya strategi dan bagaimana menjual produk itu dengan baik, gitu kan. Pendekatan apa yang harus kita lakukan, mungkin ke pemerintah daerah dan sebagainya. Nanti di 2021 di semester 1 insya Allah sebenarnya grafik kinerja Pusri itu sudah makin membaik gitu, Pak. Wow. Jauh lebih baik dibandingkan dengan tahun 2020. Impianmu berapa ratus miliar yang bisa kamu berikan? Kalau semua terjual, Pak, 200 miliar untuk Pusri. 200 miliar dari apabila tahun depan terjadi? Ya. Yakin kamu? Yakin, Pak. Oke, bagus. 200 miliar, keren. Saya ingin tanya kepada kamu, kenapa itu penting untuk seorang bro melakukan itu? Gaji kamu juga nggak ditambah, tapi kamu ingin melakukan itu. Kenapa penting untuk seorang bro Randi ini? Ya, karena apa yang kamu ingin lihat? Kenapa? Kita ingin melihat Pusri terus ada,
merupakan pionir pupuk pertama. Jadi saya berharap Fusi menjadi perusahaan yang tetap ada hingga selamanya dan menjadi perusahaan yang membuat para milenial nyaman untuk berada. Oke, cool. Keren ya, jadi kamu merasa nyaman. Dan ketika itu terjadi, apa yang ingin kamu lihat? Mungkin saat itu atasan kamu memberikan penghargaan, suasana apa yang kamu lihat saat itu bro? Yang kamu dengar bro? Tolong kamu lihat, kamu sudah ada di tahun itu, yaitu tanggal 8 September 2021. Ya, kamu dapat 200 miliar, oke, kamu persembahkan ke CEO. Apa yang ingin kamu lihat, kamu dengar, kamu rasakan? Kasih tahu saya bro. Mungkin ini Pak. Yang kamu rasakan bro? Ya, yang pasti saat itu Pak, sangat bahagia dan luar biasa gitu Pak. Apalagi bangga. Justru sebenarnya keberhasilan ini bukan keberhasilan saya pribadi, karena keberhasilan semua rekan-rekan yang ada di Busri. Wah cool bro. Kenapa kamu merasa bahwa itu penting untuk seorang milenial seperti kamu bro? Ya karena milenial itu sebenarnya orang-orang muda yang ingin diapresiasi gitu Pak. Diapresiasi. Dan diberi ruang gitu kan. Oke, saat itu kamu dapat apresiasi, apa yang kamu rasakan bro? Ya luar biasa Pak gitu Pak. Oke. Hargai dan dilihat oleh semua orang. Cool. Terus apa lagi kamu bisa rasakan? Ceritakan bro Randy. Ya. Apa yang kamu lihat saat itu? Yang kamu dengar, ada siapa di situ? Ada semua CEO. CEO, ada siapa di situ? GM, terus? Seluruh karyawan dengan senyum yang bahagia. Tolong cerita bro, bagaimana apabila orang tuamu tahu, temanmu tahu, apa yang kamu rasakan bro Randy? Ya orang tua pasti bangga Pak. Seperti apa bangganya? Rasakan bro. Ya, karena dia pasti akan cerita. Seperti apa cerita yang kamu lihat bro? Dia cerita ke orang-orang gitu, bahwa sebenarnya anaknya berhasil. Apa yang kamu lihat bro? Jadi peran penting untuk perusahaan. Ceritakan bro, apa yang kamu lihat? Saya lihat Busri menjadi anak perusahaan pupuk nomor 1 gitu, di holding. You will do it bro. Bro, I will do it bro. You will do it bro. Yes, I will do it Pak. Hari ini kenyataannya dari 1 sampai 3. Skala berapa bro? Sekarang kenyataan hari ini. Tadi kan impianmu, sekarang berapa? Yang belum kamu kerjakan bro? Saya akan menuju 4 Pak. 4. Kamu akan lakukan itu bro. Salaman, pegang tangan saya bro. Julurkan tangan saya. Lakukan itu bro. Oke, tepuk tangan. Oke. Jadi apa yang saya ingin sampaikan, Pak Agus, Mbak Glory, saya punya skill untuk menjawab permasalahan tersebut yang disebut dengan meaning maker, disebut coaching 3.0, jadi coaching IQ SQ. Jadi saya tidak ceramah, tidak menggurui. Kebanyakan para leader itu tidak bisa jadi pemimpin. Anak buah ketika milenial masalah, disalahkan milenial, padahal dia yang tidak mampu memimpin. Ya, milenial itu jangan diceramahi, milenial itu jangan diajari, apalagi marah-marah gebrak beja sambil menyalahkan milenial. Anda yang salah karena Anda tidak punya kompetensi untuk membangun meaning milenial. Tadi barusan saya demo menunjukkan tiga hal. Satu, saya gali dulu apa meaningnya dia tanpa ceramah sama sekali, tidak ada pidato apa-apa. Kedua, kemudian apa orientasinya? Saya tanya tanpa ceramah. Terakhir, berapa angkanya? Ini baru kompetensi. Sehingga yang namanya Grand Way tadi itu bukan diceramahi. Ya, jadi saran saya, Anda leader harus punya kemampuan sebagai seorang coach, tapi coach yang bukan yang coach luar, tapi coach made in ESQ yang ada Grand Way-nya. Patriot cinta ilah.